Sobat Viral Kristen, Sinode Gereja Betel Indonesia, GBI, resmi berdiri pada 6 Oktober 1970 di Sukabumi, Jawa Barat, dirintis oleh Pendeta Dr. Ho Lukas Senduk, atau biasa dipanggil Om Ho, dan rekan-rekan setelah berpisah dari Gereja Betel Injil Sepenuh, GBIS. GBI diakui sah oleh pemerintah Indonesia pada 9 Desember 1972 dan merupakan salah satu sinode gereja Pentakosta terbesar di Indonesia. Berdirinya GBI bermula dari perbedaan visi dan perpecahan dalam tubuh GBIS pada akhir 1960-an, terutama terkait kerjasama dengan Church of God, COG, Cleveland, Tennessee, Amerika Serikat. Pendeta Lukas Senduk kemudian mengundurkan diri dari GBIS. Pertemuan untuk mendirikan GBI diadakan di Sukabumi dan menghasilkan kesepakatan 129 hamba Tuhan untuk bergabung pada 6 Oktober 1970. Kepemimpinan awal Sinode GBI menunjuk Pendeta Yonathan sebagai Ketua Umum pertama Badan Penghubung GBI, dilanjutkan oleh Pendeta HL Senduk. Sinode GBI berkembang menjadi gereja nasional yang bernaung di bawah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, Dewan Pentakosta Indonesia, DPI, dan Persekutuan Injili Indonesia, PII. Sejak dibentuk menjadi sinode tahun 1970, Sinode GBI telah menjadi sinode yang besar. Akan tetapi sudah ada beberapa gereja yang memutuskan untuk keluar dari Sinode GBI dan memilih untuk mandiri mendirikan sinode sendiri. Gereja apa saja itu? Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. 1. Tahun 1990 Pendeta Yesaya Pariadji keluar dari Sinode GBI dan mendirikan Gereja Tiberias Indonesia. Gereja Tiberias Indonesia didirikan oleh Pendeta Yesaya Pariadji pada 17 Agustus 1990, awalnya merupakan bagian dari Gereja Betel Indonesia, GBI, dengan nama GBI Tiberias. Tiberias memisahkan diri dari Sinode GBI karena Sinode GBI menetapkan aturan bahwa nama-nama jemaat cabang seperti Tiberias harus dihilangkan atau diseragamkan, yang menyebabkan ketidaksepahaman. Hal ini kemudian membuat Yesaya Pariadji memutuskan untuk keluar dan membentuk sinode mandiri yang dinamakan Gereja Tiberias Indonesia. Pemisahan ini didasarkan pada keinginan untuk mempertahankan identitas jemaat yang telah dirintis oleh Pendeta Pariadji. Setelah berpisah, GTI berkembang pesat dengan fokus pada pelayanan perjamuan kudus dan kaum muda, Boanerges Youth Ministry, serta memiliki banyak cabang di Indonesia dan luar negeri. 2. Tahun 2002 Pendeta Yusuf Sotanto keluar dari GBI mendirikan Sinode GMS Gereja Mawar Sharon Surabaya. GMS berakar dari Persekutuan Doa, VB, yang didirikan oleh Pastor Yusuf Sotanto di Surabaya pada tahun 1984. Dalam perkembangannya, GMS bergabung dalam naungan Sinode GBI, yang dikenal dengan gaya ibadah Pentakosta karismatik. Tapi dalam perjalanannya memiliki visi yang berbeda di mana GMS memiliki fokus kuat pada gereja sel church. Dan mandat kerasulan kenabian, apostolik prophetik, yang membawa GMS berkembang pesat menjadi gereja satelit dengan jumlah jemaat besar. Untuk mempermudah manajemen operasional ribuan gereja lokal yang tersebar di Indonesia dan luar negeri, GMS memisahkan diri dari struktur BPP GBI dan berdiri sebagai Sinode Gereja Mawar Sharon sendiri pada tahun 2002. Dari Sinode GMS ini kemudian lahir sinode baru yakni Gerkamisi Sejahtera yang digembalakan oleh Pendeta Philip Mantova. 3. Tahun 2002 Pendeta Christian Rimbo keluar dari GBI dan mendirikan Gereja Berita Injil Antioquia. Pendeta Christian Rimbo dilantik di GBI dan meresmikan GBI Jemaat Antioquia dengan jemaat awal sekitar 400 orang. Gereja ini memiliki fokus kuat pada visi misi, penginjilan, pembinaan, pengutusan, yang terinspirasi dari model gereja mula-mula. Pada tahun 2002 Sinode Gereja Berita Injil Antioquia didirikan, memisahkan diri menjadi sinode independen yang diakui pemerintah, Departemen Agama, dan resmi memisahkan diri dari Sinode GBI. Pasca mandiri, gereja ini berkembang pesat dengan mendirikan banyak cabang, DPD, di berbagai kota di Indonesia seperti Medan, Surabaya, Pontianak, hingga luar negeri, serta tetap berfokus pada pengutusan. Pemisahan diri dari organisasi induk GBI, seperti yang umum terjadi dalam sejarah Pantekosta, biasanya bertujuan untuk efektivitas visi misi khusus yang diemban oleh pemimpin jemaat. 4. Tahun 2003 Pendeta Abraham Alex keluar dari Gereja GBI dan mendirikan Gereja Betani Indonesia. Gereja Betani awalnya merupakan bagian dari Sinode GBI, dengan Pendeta Abraham Alex Tanuseputra sebagai Gembala Sidang Senior dan pencetus visi, Successful Betani Families. Pada tahun 2002,
Sinode GBI meminta penyesuaian nama dan visi gereja-gereja lokal. Wilayah Barat, Pendeta Nikon Jotoraharjo, mengikuti, namun wilayah Tengah, Pendeta Alex Tanuseputra menolak menurunkan visi, Successful Bethany Families. Melalui Sidang Raya 1 di Geraha Bethany Nginden Surabaya, para pejabat Bethany menandatangani kesepakatan untuk keluar dari Sinode GBI dan mendirikan Sinode Gereja Bethany Indonesia. Sinode baru ini mendapatkan pengakuan resmi melalui SK Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI yang kemudian diperbarui pada tahun 2020. Sejak saat itu, Bethany beroperasi sebagai sinode mandiri yang terpisah dari GBI, dengan pusat di Nginden, Surabaya. 5. Tahun 2003 Pendeta Hani Layantara keluar dari GBI dan mendirikan Gereja Happy Family Center. Gereja Happy Family Center, HFC, didirikan oleh Pendeta Hani, Pendeta HL. Sebelumnya, jemaat ini bernaung di bawah Sinode GBI. Pemisahan dari GBI diawali dari kasus hukum pendeta pendiri yakni kasus ini mencuat sekitar bulan Agustus 2020, di mana pimpinan ketua gereja HFC tersandung kasus dugaan tindak pidana cabul. Akibat kasus tersebut, Sinode GBI mengambil langkah tegas dengan menggelar sidang raya luar biasa tahun 2020. Dan diputuskan Pendeta HL diberhentikan dari posisinya melalui sidang raya Sinode. Gereja HFC kemudian melepaskan diri dari Sinode GBI dan mengadakan sidang raya luar biasa untuk menetapkan kepengurusan baru, yang diklaim telah mendapat rekomendasi dari Dirjen Bimas Kristen. Dengan demikian, perpisahan HFC dari GBI didorong oleh upaya penyelamatan jemaat dan restrukturisasi organisasi pasca kasus yang melibatkan pemimpin tertingginya pada tahun 2020. 6. Tahun 2018 Pendeta Erastus Sabdono keluar dari GBI dan mendirikan Gereja Suara Kebenaran Injil. Pendeta Erastus Sabdono, yang melayani di GBI Rehoboth sejak 1987, mengalami perkembangan pengajaran yang berbeda dengan doktrin umum GBI, khususnya berfokus pada hidup yang dipulihkan dan kebenaran yang radikal. Pada September 2018, Erastus Sabdono secara resmi mengirimkan surat pengunduran diri kepada pengurus pusat GBI. Pertemuan antara pihak Sinode GBI dan Erastus Sabdono berlangsung dengan baik, menegaskan perpisahan tersebut dilakukan dalam kasih. Pada Desember 2018, Erastus Sabdono mendirikan Gereja Suara Kebenaran Injil, GSKI, sebagai wadah pelayanan barunya, yang menaungi Rehoboth Ministry. Keluarnya Erastus Sabdono dianggap sebagai langkah pengembangan pelayanan oleh kedua belah pihak, di mana Sinode GBI menghormati panggilan tersebut. 7. Tahun 2023 Pendeta Melianus Ferry keluar dari GBI dan mendirikan Gereja Betel Injili Nusantara. Gereja Betel Injil Nusantara atau GBIN berawal dari Gerakan Pelayanan Betel Nusantara, Pelbenus, yang dibentuk pada awal pandemi COVID-19, tahun 2020, untuk mengakomodir hamba Tuhan dalam pelayanan ke daerah-daerah. Setelah melalui pertemuan daring, 26 Februari 2021, dan proses panjang, Pelbenus dikembangkan menjadi sinode mandiri. GBIN resmi dinotarisasi pada 12 Maret 2022. Deklarasi resmi. GBIN dideklarasikan pada 17 Juni 2023 di Geraha Aiko-Umene, Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh 26 pendeta. GBIN bertujuan mengembalikan ajaran awal almarhum Pendeta HL Senduk, Om Ho, fokus pada pengabaran Injil, dan pengembangan jemaat secara mandiri, dengan basis pelayanan awal di Jakarta, Jabar, NTT, Maluku, dan Papua. GBIN diakui pemerintah berdasarkan rekomendasi SK Bimas Kristen Provinsi DKI Jakarta dan terdaftar dengan SK Notaris Nomor 7 tanggal 12 Maret 2022. 8. Tahun 2025 Pendeta Obaja Setiawan keluar dari GBI dan mendirikan Gereja Keluarga Allah. Gereja GBI Keluarga Allah yang dipimpin oleh PDT Obaja Tanto Setiawan didirikan pada tahun 1970 terdaftar sebagai bagian dari jaringan Sinode GBI. Dalam perjalanannya, GBI Keluarga Allah kemudian menjadi sinode mandiri pada tahun 2025 dengan nama Gereja Keluarga Allah atau GKA. Alasan dibalik pendirian sinode baru ini belum ada yang mengetahuinya secara pasti. Bagaimana Sobat Viral Kristen? Inilah 8 sinode baru yang berhasil memisahkan diri dari sinode induk GBI. Mereka telah menjadi sinode yang besar dengan ribuan jemaat. Share pendapatmu di kolom komentar ya.